Dulu kamu pernah mengatakan kalau kamu sedang merindukan seseorang. Ayo, sekarang dia bagaimana? Hah? Sebenarnya ada yang aneh. Rosi? Maaf, ada yang ketinggalan. Dia yang menolongku. Dan dia juga yang mengantarku ke sini dengan ambulan. Ingatanku sebagai dokter sudah pulih. Tapi kejadian selama 2 tahun itu, aku masih tidak bisa mengingatnya. Biar aku ambil. Bukunya. Dia sudah menikah. Anehnya, aku tidak bisa sedih. Apa mungkin karena aku tidak ingat dengan dia lagi ya? Ini, untuk kamu saja. Ambil. Lagi. Ya, cukup. Masa kamu di kelas saya? Bagaimana bisa sih? Kamu boleh keluar. Iya, benar. Saya masih ingat. Waktu itu kamu adalah asisten dosen yang paling muda yang pernah ada di universitas. Iya, iya. Tapi kenapa dokter baru bilang sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Iya, karena menunggu ingatan kamu pulih tentunya. Apa kamu sejak kecil memang sudah ingin jadi dokter? Ya. Waktu saya kecil, ayah saya meninggal karena sakit. Kami keluarga miskin. Sehingga kami tidak bisa membiayai pengobatan ayah kami. Yang saya bisa lakukan hanyalah menjaga dia melewati hari-hari sakitnya di atas tempat tidur. Semenjak itulah, maka saya bertekad untuk menjadi dokter. Maaf ya, kalau aku sudah membuatmu jadi sedih. Enggak apa-apa. Seharusnya saya yang tidak membicarakan soal itu. Oh, enggak. Tidak. Kamu memang cocok sekali menjadi dokter. Lain halnya dengan aku dan Jimmy. Sejak lahir, kami memang sudah tidak punya pilihan lain kecuali menjadi dokter. Oh ya, mengenai operasi yang akan kamu jalani? Aku kira aku tidak perlu khawatir kalau dokter Fiona sendiri yang menanganinya. Ya. Saya ingin membicarakan soal prioritas pasien rawat inap. Menurut laporan keuangan, pasien berusia lanjut, Saya tidak akan pernah mengusir pasien dari rumah sakit. tapi ini adalah masalah utama dalam mengelola rumah sakit ini, Pak. Masalah apa memangnya? Masuk. Maaf mengganggu. Tentu saja. Kalau begitu, saya saja yang keluar.
Saya ingin diikutsertakan dalam operasi Daniel, Pak. Tidak bisa. Saya ini dokter umum, Pak. Papa memindahkan saya ke bagian anak. Padahal saya dan Daniel adalah dokter bedah. Daniel adalah orang yang akan bertanggung jawab di dalam rumah sakit ini. Dan saya tidak mau kamu ikut campur, apalagi sampai merusaknya. Sofia, kita mempunyai masalah yang sama. Orang yang kita cintai tidak memperdulikan kita. Kamu sudah biasa. Masalah kamu terlalu banyak. Saat kamu 5 tahun, bapak dan ibu kamu hilang. Kamu duduk di ayunan. Menunggu mereka pulang. Sampai sekarang. Terus mereka sudah kembali. Ternyata saya lebih beruntung daripada kamu, Sofia. Ada apa? Sorry, saya udah buat kamu bangun. Nggak apa-apa. Kenapa? Ada yang perlu kita bicarakan. Saya akan mengundurkan diri dari rumah sakit ini. Setelah operasi ini selesai, kamu pasti sembuh. Saya rasa saya nggak perlu lagi ada di sini. Kamu bicara apa sebenarnya? Jim. Dari dulu, saya selalu kalah sama kamu. Tapi saya takut mengakuinya. Saya tahu. Saya nggak mungkin bisa ngalahin kamu. Tapi saya udah nggak peduli lagi semuanya. Sekarang saya sudah mengerti. Kita berdua punya kelebihan yang berbeda. Pasti kamu heran, kenapa saya jadi gini? Saya sudah banyak belajar dari seseorang. Pasti seorang wanita kan? Sudah. Kamu istirahat. Sebentar lagi operasi. Saya tidak bisa melakukannya untuk Daniel. Kedengarannya ada yang aneh. Tidak. Tapi bagi saya, terlalu berbahaya memakai Daniel sebagai jalan keluar kita. Ingat Fiona, sejak di kedokteran, siapa yang membantu keuanganmu? Apa kamu mau uang itu kamu ganti dengan tubuhmu? Pembicaraan sudah lain. Fiona, kalau memang bukan Daniel yang dikorbankan, aku ingin kau cari pengganti yang setimpal. Ada apa kamu mencari saya? Saya bohong demi kebaikan Daniel. Saya tahu hubungan kamu dengan Daniel. Dan perbuatan kamu ini gak akan membuat Daniel mencintai kamu.
Kamu tahu, Sofia, sebagai wanita kamu punya kelemahan. Kamu cacat. Selain itu, kamu juga tidak mampu untuk mengatakan kepada orang lain bahwa kamu mencintainya. Jadi sampai kapanpun kamu menunggu, Daniel tidak akan tahu bahwa kamu adalah wanita yang dia cari. Kamu tahu kenapa dia sampai tidak tahu bahwa kamu adalah wanita yang dia cari. Karena dia ragu apakah dia pernah berhubungan dengan wanita cacat seperti kamu. Jadi sampai kapanpun, kamu tidak akan mendapatkan cinta Daniel. Sebenarnya, Daniel itu kesian sama kamu. Kenapa dia sampai membuat perjanjian kepada kamu? Karena dia itu merasa kesian kepada orang yang cacat seperti kamu. Jadi kamu mencintai dia cuma dengan sepihak. Daniel tidak tulus mencintai kamu. Jadi kalau benar-benar kamu mencintainya, kamu harus segera pergi dari hadapan Daniel. Karena kamu tahu, Sofia, tidak selamanya cinta itu saling memiliki. Kamu selesai operasi nanti, dan saat kamu sadar, aku akan ada di samping kamu, Daniel. Selesai operasi nanti, aku ingin merencanakan masa depan yang lebih baik. Rosi, aku ingin bicara jujur sama kamu. Aku ini sebenarnya ragu. Apakah ada rasa cinta di antara kita? Maaf ya, Ros. Aku jadi nggak yakin begini. Maaf. Tapi aku nggak peduli, Daniel. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menunggu kamu. Dan aku harus berani menunggu kamu. Daniel, aku nggak mau kehilangan kamu. Tadinya saya mau pulang, tapi ngeliat kamu sendirian di sini, nggak jadi. Sof? Sebenarnya saya... Kenapa, Sof? Saya kan belum bilang apa-apa. Kamu udah nangis? Sofia? Dokter Jimmy. Lalu, bagaimana dengan Dokter Fiona? Tetap ikut, tapi yang pegang pimpinan Jimmy. Kalau aku paksakan Fiona, dia bisa berpihak kepada Ibrahim. Kalau Jimmy yang berbuat salah, maka dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Aku tekankan ini, agar kamu tidak perlu khawatir dengan langkah kita ini. Pak Gunawan ingin saya mengoperasi Daniel. Bukankah itu yang kamu mau? Rapat kan sudah memutuskan, Dokter Fiona yang akan melakukan ini semua. Fiona terlalu sibuk untuk mengurus operasi Joni Lumintang. Jangan khawatir, kamu bisa melakukannya. Dan soal ayahmu, aku akan bicara dengannya. Tidak ada waktu untuk berpikir. Bersiap saja. Tapi saya belum memberi keputusan. Rasanya saya seperti salah mengambil keputusan. Tidak. Aku malah tidak menyangka kalau kamu mau membantu operasi ini. Cuman saya heran, kenapa harus Fiona yang memimpin operasi ini? Kenapa? Kamu khawatir? Kalau aku khawatir,
aku tentu akan menolaknya, Jim. Kamu memang pasien yang punya nyali besar. Kamu tidak jadi mengundurkan diri, kan? Tekad saya sudah bulat. Kamu yang akan meneruskan rumah sakit ini. Jim, kamu jangan pergi, Jim. Justru kamu yang diperlukan di rumah sakit ini. Atau kita bisa bekerja sama. Bagaimana? Saya tetap akan meninggalkan Jakarta. Sendirian. Enggak. Kamu tahu kan? Kesendirian itu terlalu sepi buat laki-laki seperti saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.